Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pameran dagang Alkemis. Semua orang di ruang pemeriksaan memandang wanita tua berpakaian abu-abu yang bahkan tidak dapat bertahan untuk satu pertukaran melawan Xiaoyan. Keringat dingin mengucur di dahi mereka. Xiaoyan telah menyerang tiba-tiba, dan dia tidak menahan diri karena status pihak lain. Dia bisa dianggap kejam. Wajah Han Li juga sedikit tertegun. Dia hanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian sebelum melirik Xiaoyan. Orang ini tidak selembut yang dia lihat ketika dia menjadi kejam. Diakon Han, aku minta maaf untuk bertarung di tempat ini. Mata Xiaoyan dengan acuh tak acuh menatap wanita tua berpakaian abu-abu yang telah pingsan di tanah. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Han Li. Senyuman hangat tadi sekali lagi muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada meminta maaf. Ketika semua orang melihat senyuman ini sekali lagi muncul di wajah Xiaoyan, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani mengancamnya sebagai domba kecil yang bisa mereka ejek secara acak. Hal ini terutama berlaku untuk ketiga anggota klan Bai tersebut. Mereka mundur beberapa langkah dengan hati-hati, takut Xiaoyan tiba-tiba menyerang mereka. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu tidak cocok untuk Xiaoyan, apalagi beberapa dari mereka. Han Li menghela nafas. Sesaat kemudian, dia hanya bisa melambaikan tangan dan berkata, dia dianggap telah menuai apa yang dia tabur sehubungan dengan masalah ini. Namun, seranganmu sedikit terlalu kejam. Lupakan, Bai Wei, bawa orang-orangmu dan pergi. Wanita berpakaian putih dan dingin itu mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Matanya sedikit ketakutan saat dia melirik Xiaoyan. Dia memimpin dua anggota klan Bai lainnya. Mereka mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu yang terbaring tak sadarkan diri di tanah setelah memuntahkan darah. Setelah itu, mereka meninggalkan ruang pemeriksaan ini dengan cara yang agak menyedihkan. 3 orang dari klan Kui di samping juga tidak ingin tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Mata mereka menatap Xiaoyan dengan ketakutan dan ketidakpastian sebelum mereka mundur. Kamu anak kecil, kamu benar-benar hanya menyerang sesukamu. Meskipun saya merasa sangat segar di hati saya, klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan. Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya setelah melihat yang lain pergi dengan perasaan putus asa. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Jika klan Bai ingin menemukan masalah denganku, aku harus menemani mereka. Sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Ye Zong, selamat. Han Li perlahan melangkah maju, menangkupkan tangannya ke Ye Zong, dan mengucapkan selamat sambil tersenyum. Saya akan meminjam kata-kata keberuntungan Anda. Namun, dengan masalah ini terjadi, klan Bai mungkin benar-benar mengirimkan seorang ahli ketika ujian 5 klan besar dimulai. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye kita keluar dari posisi 3 teratas. Ye Zong tertawa getir. Ya, ada kemungkinan ini, klan Bai sudah lama tidak menyukai klan YMU. Mereka pasti tidak akan menahan diri jika mereka dapat menambah penghinaan pada cedera. Han Li juga sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia berkata, dari apa yang saya ketahui, orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tetapi dia sudah mencapai tingkat kelas menengah tingkat 7. Apalagi, dia bertahan di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye Anda akan kesulitan untuk masuk 3 besar.
Bai Ying. Aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki banyak bakat dalam perbaikan pengobatan. Bahkan Cao dan dari klan Cao jauh lebih miskin darinya. Ekspresi Ye Zong sedikit serius. Jika klan Bai ini benar-benar akan mengirim Bai Ying, situasinya akan menjadi sedikit tidak terduga. Selain klan Ye, 4 klan besar lainnya di antara 5 klan besar semuanya luar biasa. Mereka tidak kekurangan bakat yang sebanding dengan Cao dan dalam hal penyempurnaan pil. Orang-orang ini memiliki reputasi yang hebat bahkan ketika ditempatkan di dalam wilayah pil. Meskipun klan Ye mendapat bantuan Xiao Yan kali ini, itu masih bukan hal yang mudah untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Masalah hari ini telah benar-benar menyinggung klan Bai. Selain itu, mereka telah menyinggung klan Cao beberapa waktu sebelumnya. Oleh karena itu, kedua klan ini pasti akan mengirimkan beberapa pesaing yang merepotkan untuk menghalangi klan Ye. Adapun klan Dan, klan ini mungkin tidak terlalu mencolok, tetapi mereka selalu berganti-ganti posisi teratas atau kedua di setiap ujian. Namun, tidak ada yang pernah melihat mereka jatuh ke posisi ketiga. Karenanya, klan Dan ini juga akan menjadi pesaing tersembunyi. Jadi, 3 tempat teratas pada dasarnya ditempati oleh klan Cao, klan Dan, dan klan Bai. Tidak mudah bagi klan Ye untuk masuk. Lupakan. Tidak perlu pusing seperti itu. Karena hal-hal telah berkembang sedemikian rupa, kita hanya bisa menyerahkan semuanya pada takdir. Han Li terhibur saat melihat penampilan kesal Ye Zong. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan saat dia tertawa. Selain itu, penolong yang diundang klan Ye Anda kali ini juga bukan orang biasa. Dia bahkan mungkin sebanding dengan para jenius dari 3 klan ini. Ye Zong hanya tersenyum mendengar ini. Dia menghela nafas, saat ini, saya hanya bisa menaruh semua harapan saya padanya. Kelangsungan hidup klan Ye akan ditentukan oleh tes ini. Xiao Yan dan Ye Zong mengucapkan selamat tinggal pada Han Li setelah tetap berada di menara cabang selama beberapa waktu. Keduanya secara acak menjelajahi wilayah luar kota Pil Suci. Dengan Pil Gathering yang mendekat, kerumunan Holy Pil City juga menjadi menakutkan. Baik itu siang atau bahkan malam, seluruh kota sangat bising sehingga bisa mengguncang langit. Selain itu, dengan peningkatan lalu lintas manusia, semua jenis orang secara alami akan bercampur di antara mereka. Beberapa barang aneh juga mulai menyebar di tempat ini. Tidak ada kekurangan harta asli di antara mereka. Tentu saja, ini hanya terjadi jika penglihatan seseorang cukup baik. Ye Zong akhirnya menghentikan Xiao Yan yang ingin terus berkeliaran saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Lupakan. Jika Anda ingin mencari harta karun, pameran dagang alkemis yang akan diadakan keesokan harinya akan benar-benar membuka mata Anda. Hal-hal di sana kebanyakan luar biasa. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan harta tak terduga. Xiao Yan mengangguk tanpa daya setelah mendengar kata-kata Ye Zong. Saat itu, dia secara acak mendapatkan Skyfire Tree Misterius Chang'e dari pameran perdagangan. Sayangnya, sepertinya dia saat ini tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Ye Zong memimpin mereka berdua keluar dari area perdagangan setelah melihat Xiao Yan menarik pikirannya. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke klan Ye. Malam secara bertahap menyebar ke seluruh langit dan sekali lagi menutupi kota Pil Suci. Bintang-bintang terang menerangi langit kosong di atas. Mereka berkedip satu demi satu, menyebabkan langit tampak cemerlang. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di halaman yang tenang. Tubuhnya seperti patung saat dia berdiri di bawah langit berbintang luas tak berujung. Dari tampilan embun beku yang muncul di rambutnya,
Sepertinya dia sudah berdiri di tempat cukup lama. Pahit berdiri ini berlanjut selama 1 jam atau lebih sebelum Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup rapat. Alisnya terkatup rapat. Saya tidak bisa memasuki kondisi dari tadi malam kali ini. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kesempatan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia telah berpikir bahwa jika dia bisa memasuki kondisi itu beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya, dan jiwanya mungkin dapat maju ke yang disebut kondisi jiwa di beberapa titik. Pada waktunya. Pada saat itu, memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 tidak lagi menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia bahkan mungkin bisa menantang pil obat tingkat 8. Pada saat itu, Xiao Yan akan memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di atas semua orang bahkan dalam pil gathering. Namun, pemikiran seperti ini terlalu kabur. Kondisi dari tadi malam adalah salah satu yang bisa dia penuhi tapi bukan keinginannya. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menenangkan hatinya, langit berbintang tampak seperti di tempat lain, menjadi biasa. Sepertinya aku harus pergi dan melihat apa yang disebut pameran dagang alkemis lusa. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan sesuatu untuk melatih jiwa saya di sana. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan akhirnya melepaskan upaya sia-sia ini. Dia tertawa getir, berbalik, dan memasuki kamarnya. Karena dia sudah berencana untuk berpartisipasi dalam pameran dagang alkemis, dia perlu menyiapkan beberapa hal yang bisa menarik orang lain. Jika tidak, bahkan jika hal orang lain menarik perhatiannya, kemungkinan dia harus menyerah dengan tenang jika dia tidak dapat mengeluarkan sesuatu yang membuat pihak lain puas. Xiao Yan benar-benar mengunci diri di dalam kamarnya pada hari berikutnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak mengganggunya. Bagaimanapun, dengan melihat udara panas yang menyebar dari kamarnya, mereka semua bisa menebak bahwa Xiao Yan mungkin sedang memperbaiki sesuatu lagi. Xiao Yan bersembunyi di kamarnya dan disempurnakan selama 1 hari 1 malam. Hanya ketika sinar matahari pagi pertama menembus kegelapan dan menembus halaman kecil ini keesokan paginya, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Xiao Yan keluar dari kamar. Dia menghirup udara segar yang keras. Sudut mulutnya menjadi kecil saat dia menggosok cincin penyimpanannya. Meskipun dia sedikit terdesak waktu, untungnya dia masih memiliki beberapa toko yang tersisa dari sebelumnya. Dari segi berbicara, dia bisa dianggap orang yang cukup kaya. Ye Zhong, dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan sudah berdiri di luar saat Xiao Yan meninggalkan kamarnya dan memasuki halaman. Mereka semua menatapnya dengan senyuman. Hehe, apakah kamu siap? Ye Zhong tanpa sadar tertawa saat melihat tingkah laku Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi dan lihat betapa hebatnya pameran dagang alkemis kota pil suci ini." Setelah mengatakan ini, Xiao Yan dengan cepat keluar dari halaman. Setelah itu, dia berjalan ke arah pameran perdagangan alkemis yang disebutkan Ye Zhong 2 hari lalu. Dokter peri kecil dan yang lainnya menyeringai di belakangnya dan mengikuti di belakang dengan kecepatan tetap. Mereka juga agak tertarik dengan apa yang disebut pameran dagang alkemis ini. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.